Semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah kita sekarang berada di proyek perluasan yang terbaru Masjid Al. Dan saya sekarang ini berdiri di samping pintu nomor 144 di hadapan saya di sana. Allahu Akbar. Bagaimana yang membuat kita merinding menyaksikan usai pelaksanaan ibadah haji, kita view kembali suasana terkini di area perluasan baru Masjid Al. Yang membuat kita takjub. Sangat banyak di sini perubahan-perubahan juga yang terlihat. Nah, di sana itu pintu 140. Jadi kalau saat ini kita ditanya berapa semua jumlah pintu Masjid Al-Haram real total, maka kita menyebutnya ratusan pintu. Dan di sini usai daripada pelaksanaan sholat Jumat yang tadi diimami oleh Syekh yang sangat masyhur yang sudah pernah datang ke Indonesia, Syekh Abdurrahman As-Sudais tadi. Dari lampu-lampunya itu saja membuat kita takjub nih. Bagaimana hiasan-hiasan juga di bagian atapnya. Ini saya berada di lantai bawahnya ya. Dan ini lurus ke Ka'bah. Kalau seandainya itu tidak dipagar, maka akan langsung menuju ke area mataf ataupun pelataran tawaf di hadapan kita itu. Proyek perluasan Masjidil Haram yang ingin kita update juga, termasuk sekarang di sini sudah dibuat satu posko di sini istilahnya, ataupun markas. Ini tadi disebut di sini namanya Tau'iyah. Markas At-Tau'iyah ini adalah satu posko bimbingan Islam. Ini merupakan proyek terbaru juga di area baru masjid. Di sana dengan bahasa Indonesia juga ada ucapan selamat datang. Selamat datang di pusat bimbingan keislaman artinya. Jadi nanti Anda bisa datang ke sini ya. Ini persis di sebelah daripada pintu 139 tadi 140. Sekarang kita akan menuju ke bagian kubah Masjid Al-Haram ini yang sudah dibuka. Supaya nanti tahu, saudara, di sini ada kubah berjalan juga itu. Hiasan-hiasan di dinding daripada proyek perluasan ini, kita lihat ke atas. Di atas itu juga bisa melaksanakan sholat, ya. Di sana juga, ingatlah, Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya semoga Anda menjadi orang yang beruntung. Jadi ini satu firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mengingat Allah itu juga akan menjadikan kita menjadi orang yang beruntung gitu. Betapa sangat berhajatnya kita kepada Allah. Mengingat nama Allah saja pun itu membuat kita jadi orang yang beruntung, bukan berarti Allah yang diuntungkan. Karena terkadang mungkin kita berpikir kalau kita tidak sholat Allah yang rugi. Kalau kita tidak menyembah kepada Allah, Allah akan menjadi orang yang down misalnya. Tidak. Justru di saat kita ibadah itu adalah satu hajat kita untuk diri kita sendiri, ya, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya, maka Anda akan menjadi orang yang beruntung. Dan di sana juga bagaimana innas safa wal marwata min syairillah. Nah, lihat ya di atas itu Anda menyaksikan ada sumber cahaya di sini karena datang dari hadapan sana itu cahaya matahari dan ada lampu-lampu. Tapi yang lebih istimewa lagi yang memancar cahaya terlihat di sana itu yang membuat kita takjub. Dari ke atas, burung pun terbang langsung. Anda bisa melihat tatapan kita di sini tidak terhalang lagi menuju ke langit yang tercerahkan dengan sinar mentari. Karena di bagian pertengahan bolongan daripada
cahaya yang masuk ini kita ke atas, di sini juga dikosongkan tuh. Sangat luar biasa ini. Lihat ya. Ini dikosongkan di sini tuh. Hiasan-hiasan yang ada di sini itu bagian daripada marmer keramiknya. Ada filosofi-filosofi bundaran-bundaran yang ada di sini, bagaimana perputaran kehidupan manusia masuk dalam melaksanakan tawaf. Bahwa dunia akan berputar, demikian juga kita manusia akan memutari, akan berputar. Dunia akan terus berputar seperti mana perjalanan tawaf manusia itu. Oke, dan bundaran bisa kita lihat, Masya Allah, besar banget ini pintunya itu. Pintunya itu gede banget. Allahu Akbar. Ini membuat saya semakin takjub. Visit Saudi Arabia 2030 ini nanti, kota Makkah Madinah akan menjadi tujuan utama kaum muslimin tentunya. Dan kemudian nanti luar daripada Makkah Madinah akan menjadi tujuan wisata juga bagi non muslim. Seperti ini nih. Ini menjadi, ada di sini speaker, sound system di sini ya. Kemudian ada di antara di situ juga pojoknya itu AC, ini AC. Sana juga ada. Berdekatan dengan tiang-tiang besar Masjidil Haram, di sini nanti ada sumber suara dan di sini ada sumber dingin gitu. Dan pasti ada cahaya, lampu, kemudian juga ada kamera di situ. Ini dimulainya. Dari sinilah dimulai pintu nomor 100. Kalau yang kita lihat di bangunan lama, di sana ada Assalamualaikum, kaifa halukum? Min Oman. Naam. Benar kan? Muhammad. Kita akan menuju ke hadapan agar nanti saudara bisa melihat bagaimana di luar daripada bangunan baru. Saya ingin menunjukkan kepada Anda semua saudara para rindu dua tanah suci ini, betapa sangat besar ini pintunya. Kita mulai dari bawah ya, tuh. Ini pintunya dihias dengan bintang, bunga dan bintang maksud kami. Ini sampai ke atas dan kalimat paling atas Allah Azza wa Jalla pastinya. Ini di area Jabal Ka'bah kelihatannya, atau juga di Mispalah. Bahkan tadi dari Mispalah pun diarahkan untuk sholat di sini ya, karena sudah full tadi di bangunan yang lama. Atau megahnya ini Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dari Mesir juga ini. Dengan mamanya ini. Panggilannya di sana itu kalau orang tua kita dengan bapa dan mama. Di sini area untuk jemaah wanita ya. Di situ tulisannya, nanti Anda tidak boleh sholat di sini kalau sudah dikelompokkan. Anda masih tetap sholat gabung dengan laki-laki. Jadi Anda perhatikan ini, musolla lin nisa itu ya. Saya sudah berada di luar sekarang. Tidak pernah kita bosan mendoakan untuk semua saudara, insya Allah disegerakan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan umrah, dipermudah langkahnya untuk bersimpul langsung di hadapan Ka'bah. Terbaru juga ada toilet di sini untuk yang wanita yang diaktifkan kembali sekarang ya. Tanda merah putih. Assalamualaikum Ibu. Dari Indonesia. Indonesia. Bagaimana sesudah sholat Jumat tadi di sini? Rasanya? Bersyukur ya. Alhamdulillah. Dari mana Indonesia ibuku? Semarang. Piye kabare? Alhamdulillah. Saya tadi ngeliat dari jauh karena payungnya merah berarti orang Indonesia gitu. Ternyata benar. Oke. Di mana hotelnya Ibu? Baitul Masa. Iya. Alhamdulillah. Semoga umrohnya mabrur ya. Sehat semua insya Allah. Amin. Adek ini umur berapa dek? 11 tahun. Sudah bisa ke kota Makkah. Senang nggak? Bahagia nggak? Harapan doa Anda semua. Jadi harapan Anda jangan hanya untuk mantan agar bisa kembali, tapi harapan yang paling kuat bagaimana berjumpa dengan dua tanah suci ini. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum.